Saya kalau di rumah, saya adalah seorang ayah. Ku gendong anakku, ku bawa jalan. Jangan ibu bapak bayangkan aku kalau di rumah besok ustadz juga. Terus ngomongku ke anakku, ya ayyuhalladzina amanu. Kan begitu, aku nih ayah. Aku adalah seorang ayah. Maka tunjukkanlah posisi kita sebagai seorang ayah. Malam ini saya mengambil pelajaran yang luar biasa. Kira-kira kalau saya mati, meninggal nanti, apakah mungkin anak saya akan membuat acara berjudul Merindu Tanpa Dirimu? Ku tengok dari orang ini ragu semua. Apalah payahnya kalian bilang insya Allah untuk membahagiakan hati saya. Wah, terpaksa kali bilang insya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami bagi anak-anak kami adalah ayah tokoh idolanya. Anak perempuan jatuh cinta pertama pada ayahnya. Sehingga semua dia ceritakan ke ayahnya. Sekarang apa yang terjadi? Karena anak perempuan kehilangan ayah, akhirnya dia cerita ke siapa? Ke pacarnya yang playboy cap tupai itu. Hai sayang. Kalau dia bukan ayahmu, dia bukan pakcikmu, dia bukan tulangmu, dia bukan pamanmu, dia bukan abangmu, dia bukan adikmu. Dan dia mengatakan sayang kepadamu. Yakinlah dia buaya darat. Kembalilah wahai sosok ayah yang selama ini kalian sudah hilang. Kembalilah ayah. Ayah yang selama ini pergi pagi pulang petang peras keringat banting tulang tunggang langgang lintang pukang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ketika ditanya, ngapain kalian pergi? Untuk anak-anak kami. Padahal sebetulnya anaknya tidak dapat apa-apa. Toh pada akhirnya warisan yang banyak itu hilang, habis, tak bermakna. Yang tinggal hanyalah kasih sayang. Merindu tanpa dirimu. Dari mana datang rindu? Dari cinta. Cinta datang dari mana? Dari kenal. Dari kecil telonjak-lonjak. Sudah besar terbawa-bawa. Sudah tua terubah? Tidak. Beruntung Bang Arif sempat membangun masjid. Saya terus terang dari kata sambutannya tadi merasa berdosa saya. Tapi terus terang surat permohonan itu tak sampai ke saya. Nggak tahu saya bahwa saya sudah diundang 3 tahun yang lalu. Kok tahu pun nggak bisa juga datang. Rupanya malam inilah kita berjumpa. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, kuasa Allah. Yang lalu tak usah kita ulang. Yang lalu menangis air mata darah tak bisa balik lagi. Kita tatap saja masa depan. Apa judulnya? Mau dibawa kemana hubungan kita? Insya Allah hubungan kita ini baik-baik karena Allah semuanya insya Allah. Amin ya Rabbal. Walaupun saya tak datang ikut meresmikan masjid. Tapi masjid itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, idul fitri, idul adha, qabliyah, ba'diyah. Mengalir pahalanya untuk almarhum, almarhumah insya Allah. Jadi kalau mau dikenang kita sesudah mati, kalau mau diingat setelah meninggal, jadilah ayah yang baik. Abang-abang bisa jadi ayah yang baik. Yang bilang yang belum berbini pula. Iyalah Pak Ustadz, doa kami itu semua. Ibu-ibu yang cari menantu tak usah jauh-jauh. Inilah anak yang soleh-soleh. Udah ada istrinya? Kan baru 1. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah yang kulitnya melepuh mencarikan makan. Ayah yang tak ganti baju baru waktu Idul Fitri karena memikirkan anak sekolah. Ibu selalu mengatakan, kau kuhamilkan 9 bulan 10 hari. Betul. Iya memang betul lah. Ayah memang tidak mengandung. Tapi ayah memikirkan itu. Makanya muncul kalimat orang sekarang. Laki-laki tidak berkata-kata. Langsung gila. Kalau perempuan susah hatinya, suntuk pikirannya, bercakap dia. Betul. Tapi kalau laki-laki dia diam. Paling-paling ditariknya kopinya.
kata dia. Itu udah berat kali itu udah. Berat kali lagi ditariknya asap. Yang ketiga, duduk di depan rumah, lewat sudahku, senyum dia. Hehe, kata dia. Nah, itu udah hancur tuh udah. Ayah-ayah kita, atuk kita, pakcik kita, paman kita. Jadi laki-laki ini kalian pikir enak. Enaklah jadi laki-laki. Laki-laki maaf cakap tak pernah menstruasi. Laki-laki tidak mengandung. Laki-laki tak melahirkan. Itu kan kalian yang menengok. Kami yang jadi laki-laki ini. Waktu kecil dimarahi emak. Besar sikit dimarahi ayah. Masuk sekolah dimarahi guru. Di jalan kena tilang. Ke rumah dimarahi bini. Kapanlah kami bahagia? Oh, barulah kami paham kenapa Ustaz Somad ini kurus. Lupanya menderita dia. Rupanya akhirnya kami laki-laki ini menemukan kebahagiaan. Kapan? Di liang lahat. Ketika kami mendapatkan kiriman untuk semua ayah kita, semua yang sudah mendahului kita, untuk mereka semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seorang promotor band dari mulai Aceh turun ke Medan, turun ke Riau, turun ke Padang, turun ke Palembang, turun ke Jambi. Turun dari Riau, turun ke Jambi, turun ke Palembang, ke Meluku, ke Bengkulu. Habis itu ke Lampung. 6 bulan nggak pulang-pulang. Mabuk, minum khamar, biar supaya kuat tidak tidur-tidur, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Ngaku ke saya, cerita dia ke saya. Aku nggak pernah sholat Pak Ustadz, aku nggak pernah puasa. Terus gimana ceritanya Bapak tobat? Ketika suatu petang pentas band sudah siap, saya duduk sambil merokok, menengok matahari tenggelam di ufuk barat nampak merah. Tiba-tiba terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba datang wajah ayah saya, menarik saya waktu masih kecil membawa ke surau Pak Ustadz. Itulah awal saya bertobat. Ada kenangan dengan ayah. Bang Arif punya kenangan dengan ayah. Bercandanya, melindunginya, mendidiknya, membesarkannya. Sampai akhirnya memintakan untuk datang Ustadz Somad. Ada kenangannya. Kita, apa kenangan anak kita? Hai laki-laki. Ada laki-laki sini. Tengok perempuan aja semua isinya. Rupanya laki-laki minoritas di sini. Pernah ayahnya membawa dia menenteng tangannya ke surau. Itulah yang diingatnya. Dan itulah yang membuat dia bertaubat. Maka wahai ayah yang selama ini tidak pernah hadir dalam hidup anak-anak kalian. Kembalilah. Kembalilah ke rumah. Ayah yang tak pernah pulang-pulang. Siapa namanya? Ayah Toib. Mohon maaf ya Pak Toib nyantus ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudah seringlah menyampaikan tausiah Maulid Nabi Isra Mi'raj Nuzul Quran Tabligh Akbar. Tapi tema malam ini amat sangat menyentuh hati saya, menyentuh hati kita semua. Saya sekarang sebagai seorang ayah, maka sejak mendengar cerita Bang Arif tadi, saya mesti lebih berperan pada anak-anak saya. Supaya saat saya pergi nanti, mereka rindu pada saya. Apakah malam ini ibu rindu dengan ayah ibu? Alhamdulillah. Saya Pak Ustadz, cemanalah aku mau rindu dengan ayahku. Aku dipukulnya pakai antan. Duit tak dikasihnya. Sekolah tidak dididikkannya aku ke tempat yang baik. Mudah-mudahan ayah-ayah yang tidak menunaikan kewajibannya diampunkan Allah semua silap dan salahnya. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Apakah ayah Bang Arif dan ayah saya
ayah Ustadz Iqbal Sauki, almarhum Ustadz Abu Samah Pulungan, apakah ayah-ayah ibu yang sudah meninggal dunia malam ini menengok, menyaksikan kita? Wa qul i'malu, beramallah kamu. Yang menengok amal kita siapa? 3. Pertama, fasayarallah, Allah menengok amal kita. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Yang kedua, wa rasuluhu, Rasulullah menengok amal kita. Ini Rasulullah sedang menengok amal kita live. Tidak ada penghalangnya, tidak terhalang signal, tidak terhalang token. Allah, Rasulullah. Yang ketiga, wal mu'minun, orang beriman. Orang beriman yang mana? Kata tafsir Ibnu Katsir, orang beriman yang sudah meninggal dunia menengok amal anaknya. Itulah mana ucapan Bang Arif. Apa judulnya tadi? Merindu tanpa dirimu, walaupun ayahanda abah tak hadir bersama kita malam ini, tapi dia menengok amal anaknya dari alam barzah. Kira-kira bangga mereka atau tidak? Ayah saya menengok amal saya. Oh, anakku Abdul Somad, bisa juga kau bercakap depan orang ramai rupanya. Ayah Ustadz Iqbal Sauki bangga. Inilah anakku yang kukirim ke Al-Azhar Kairo Mesir dulu. Anak Bang Arif, ayah beliau bangga menengok anaknya Bang Arif. Bisa juga rupanya kau datangkan Ustadz Somad ya, kata dia. Yang 3 tahun lalu ku minta, sudah meninggal aku, barulah kau bawa dia kemari. Bukan salah beliau. Salah siapa? Enggak tahu. Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. So sweet. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Bertemu karena partai, berkelahi kita kalau tak duduk. Betul? Wah, betul semua kata orang. Tapi kalau kita bertemu karena Allah, bertemu karena harta, datang kita terus karena bertemu dengan harta, mau mengambil hartanya. Begitu tak dapat kita marah. Itulah yang bawa proposal itu. Tapi kalau kita bertemu karena Allah, semuanya kita serahkan pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.